البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-muallifu Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Beliau menukilkan dalilnya bahwasannya kesyirikan itu adalah pembatal keislaman yang pertama, dalam artian yang paling besar juga. Qala Allah ta'ala, kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Naam, barakallahu fikum. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan atau tidak mengampuni orang yang berbuat syirik. Wa yaghfiru, dan Allah Ta'ala mengampuni maduna dzalik, yang selain atau di bawah dosa kesyirikan, liman yasha, bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Namun jangan sampai bingung, dalam artian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, sebagaimana sudah kita sebutkan dahulu, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni semua dosa. Terus bagaimana cara menggabungkan, cara menjamak, cara mensinkronkan antara dua ayat yang kelihatannya bertentangan? Ayat yang ini disebutkan di sini Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa-dosa selain syirik. Kemudian dalam ayat yang satunya lagi apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa, bahkan dosa syirik pun diampuni juga. Cara menjamaknya, cara menggabungkannya, cara mensinkronkannya, ayat yang disebutkan oleh mu'alif di sini, perhatikan. Ayat ini adalah berkaitan bagi orang yang tidak taubat sebelum meninggalnya. Mudah kan? Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan jika pelakunya tidak taubat sebelum meninggalnya. Adapun kalau seandainya dia berbuat syirik, kemudian sebelum meninggalnya dia sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang nasuha, dengan taubat yang diiringi dengan taubat yang benar, dengan syarat-syarat yang disebutkan para ulama, yaitu ikhlasu lillahi jalla wa ala, dalam bertaubat ikhlas, kemudian apa? Meninggalkan perbuatan syirik tersebut dan menyesali perbuatan syirik tersebut dan berusaha kuat untuk tidak mengulangi perbuatan syirik tersebut. Maka apa? Maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat yang kedua, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa, hatta bahkan dosa syirik pun diampuni, tapi dengan syarat apa? Dengan syarat taubat sebelum meninggalnya. Barakallahu fikum, seperti itu. Kita baca syarahnya. Qala syarih Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, kata beliau, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan atau tidak mengampuni orang yang berbuat syirik terhadapnya. Hadza yadullu ala anna syirka huwa a'dhamudz dzunub. Ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan itu merupakan dosa yang paling besar. Bihaitsu, dari sisi, innallaha la yaghfir li sahibihi illa idza taba minhu. Perhatikan ini. Dari sisi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa pelaku kesyirikan syirik ini kecuali apabila dia tobat dari kesyirikan. Berarti mafhumnya, kalau seandainya dia bertaubat dari kesyirikan, niscaya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni semua dosa, bahkan dosa syirik pun diampuni, dengan catatan taubat sebelum meninggalnya. Barakallahu fikum, seperti itu. Kata beliau, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Ta'ala mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Maduna syirki, yaitu yang dosa-dosa di bawah kesyirikan, kazina, seperti
perzinaan, wasyurbil khamr, seperti minum minuman keras, minuman yang memabukkan, wassarakah, seperti pencurian, wa aklur riba, dan seperti memakan harta riba. Karena harta riba sudah kita ketahui masing-masing ya, tidak ada barokah sama sekali. Riba itu harus kita hindari, baik itu dari sisi kerjasama dengan bank atau semisalnya jauh, hindarkan, jangan menyimpan di bank. Jangan merasa aman dalam artian kalau kita menyimpan uang di bank akan aman, nanti nggak ada pencuri, nggak hilang uang kita. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena walaupun aman itu cuma di dunia, di akhiratnya bagaimana? Seperti itu. Jadi carilah keamanan di dunia dan di akhirat. Carilah keamanan di dunia dan di akhiratnya. Berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyimpan uang di bank, tidak ada keterkaitan sama sekali dengan bank. Itulah yang selamat insyaallah taala. Naam. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian juga Allah taala berfirman, naam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Menghapuskan barokah riba dan menumbuhkan naam as-shadaqat, pahala sedekah. Barakallahu fikum, seperti itu. Wa hadhihi kulluha duna syirki, ini semuanya dosanya di bawah kesyirikan. Perzinaan, minum khamar, mencuri, kemudian riba, ini semua di bawah kesyirikan. Wa hiya dakhilatun tahtal masyiah. Yang seperti ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian ketika melakukan dosa kesyirikan, syirik asghar, syirik kecil di antaranya, nah itu nanti di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih? Karena ini semuanya, perzinaan, minum khamar, pencurian dan makan harta riba, ini adalah termasuk apa? Dosa-dosa besar. Sedangkan dosa besar, pelaku dosa besar itu kafir atau tidak? Pelaku dosa besar itu tidak kafir, kecuali menurut pendapat yang sesat, yaitu pendapatnya Khawarij. Pendapat firqah yang dhalah, firqah sesat, yaitu Khawarij, yang dipelopori pada waktu itu siapa? Naam, dipelopori oleh siapa? Naam, oleh Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Dzul Khuwaisirah At-Tamimi yang waktu itu Rasulullah lagi membagi harta atau membagi sebuah bagian. Kemudian yang ini dikasih sekian, yang ini dikasih sekian. Kemudian orang ini berdiri. Dzul Khuwaisirah At-Tamimi mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Berbuat adil engkau wahai Muhammad, fa innaka lam ta'dil, katanya. Sesungguhnya engkau tidak berbuat adil. Kurang ajarnya ya. Berani-beraninya menghadapkan atau berani-beraninya melantangkan suaranya di hadapan Rasulullah mengatakan, "Berbuat adil engkau wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak berbuat adil." Inilah pencetus dalam artian pertama kali yang dia itu apa? Keluar dari barisan kaum muslimin. Naam. Dia menentang Rasulullah dan menuduh Rasulullah tidak berbuat adil. Kemudian Rasulullah marah mengatakan, "Wa man ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh?" Siapa yang berbuat adil lagi kalau bukan Allah dan Rasulnya? Nah, kemudian para sahabat waktu itu hendak memenggal lehernya. "Ya Rasulullah, da'ni an adibra unuqah." Wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal lehernya. Kata Rasulullah, "Da'hu, biarkan dia." Nah, karena sesungguhnya nanti akan keluar dari orang seperti ini, dalam artian keturunannya nanti apa? Orang yang semisalnya. Dan sampai sekarang ini ada Khawarij. Khawarij mengatakan pelaku dosa besar itu kafir. Tidak ada ampunan, kafir. Dipermisalkan seperti apa kemarin? Seperti bilangan 10. Bilangan 10 itu kalau dikurangi 1 tinggal 9. Tidak lagi dikatakan 10. Orang mukmin, orang muslim kalau sudah satu lagi, amalan satu aja, amalan dosa besar langsung tidak dikatakan mukmin lagi, tapi kafir. Itu orang Khawarij, naudzubillah ya, Khawarij. Kemudian sana ada kelompok yang sesat juga, yaitu kelompok Murji'ah. Kalau Murji'ah lawan daripada Khawarij. Kalau Khawarij menafikan, meniadakan keimanan secara mutlak, pelaku dosa besar enggak punya iman sama sekali, kafir. Kalau orang Murji'ah ini keliru. Orang Murji'ah ini lawannya juga dan keliru juga. Orang-orang Murji'ah mengatakan apa? Anal amal la yadkhul tahta musammal iman. Perhatikan ini. Amalan itu tidak ada keterkaitan, tidak masuk dalam nama atau definisi iman. Jadi orang beriman enggak perlu amalan. Walaupun dia minum khamar, berjudi, berzina, mencuri, imannya tetap sempurna seperti imannya Jibril dan Mikail. Bayangkan ini. Jadi pelaku dosa besar bagaimana? Pelaku dosa besar tidak kafir, muslim, imannya sempurna. Itu menurut orang-orang apa? Murji'ah. Nah, Ahlus Sunnah pertengahan ya. Nah, Ahlus Sunnah pertengahan. Yang mana Allah Ta'ala telah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan demikianlah, nah, kami jadikan kalian itu umat yang pertengahan. Di antaranya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Penamaannya cocok dan pas untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertengahan dalam bertindak dan juga menghukumi. Jadi pelaku dosa besar itu tidak kafir. Nah, tidak juga imannya sempurna, tapi apa? Mu'minun naqisul iman. Jangan sampai keliru ya. Jadi pelaku dosa besar dia itu masih beriman, cuman keimanannya berkurang.
mu'minun naqisul iman. Barakallahu fikum, seperti itu. Kata beliau, wa ashabu kabair wa hum fusaq, dan pelakunya adalah pelaku dosa besar. Mereka itu adalah fasik. Nah, mereka adalah orang-orang fasik. Walakinnahum lam yaqa'u fi syirk, cuman mereka tidak terjatuh dalam kesyirikan. Nah, wa inna waqa'u fil kabair, hanya saja mereka terjatuh dalam perbuatan dosa-dosa besar. Namun kesyirikan itu termasuk dosa besar enggak? Bahkan termasuk dosa-dosa besar yang paling besar. Ala adullukum ala akbaril kabair, kata Rasulullah, apakah kalian mau aku tunjukkan dosa-dosa besar yang paling besar? Nah, kemudian apa kata Rasulullah? Al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesyirikan juga termasuk dosa-dosa besar yang paling besar. Nah, fahiyya tanqusu imanahum, bahwasanya perbuatan-perbuatan dosa besar tersebut bisa mengurangi keimanan mereka. Ini pendapat Ahlussunnah ya. Wa yuhkam alaihim bil fisqi, kemudian dihukumi mereka dengan kefasikan. Mereka itu fasik, mu'minun naqisul iman, masih mukmin tapi berkurang keimanannya. Nah, karena orang-orang Mu'tazilah kelompok sesat juga, pencetusnya adalah siapa? Wasil bin Atha al-Mu'tazili. Wasil bin Atha al-Mu'tazili ini waktu itu memberontak, dan istilahnya dalam artian dia tidak disuruh menjawab, malah menjawab di majelisnya Hasan al-Basri waktu itu. Di majelisnya Hasan al-Basri, Wasil bin Atha menjawab pertanyaan. Ada orang bertanya, "Ya Imam," atau dengan semakna itu ya, "bagaimana hukumnya pelaku dosa besar?" Nah, Imam Hasan al-Basri sudah siap-siap mau menjawab, malah satu orang ini, Wasil bin Atha al-Mu'tazili ini, malah berdiri mengatakan, "Shahibul kabirah la mu'min wala kafir, walakinnahu fi manzilah baina manzilatain." Bayangkan ini. Bayangkan ya. Mengatakan apa? Pelaku dosa besar itu enggak mukmin, enggak kafir, tapi dia berada di dua tempat katanya. Berada di antara dua tempat, enggak mukmin, enggak kafir. Terus bagaimana? Yang enggak mukmin, enggak kafir, berada di antara dua tempat katanya. Itu pendapatnya Mu'tazilah yang dicetuskan oleh siapa? Wasil bin Atha al-Mu'tazili. Nah, dan waktu itu memiliki juru bicara ya. Juru bicaranya itu namanya Amr bin Ubaid. Nah, Amr bin Ubaid itu kalau bicara mantap dia. Kalau ceramah, masya Allah. Nah, cuman apa? Cuman dia adalah kelompok sesat, dalam artian dia termasuk pembesarnya atau pemimpinnya, atau dia penyebar pemikirannya. Dia khutbah sepenuhnya itu bisa dengan apa? Khutbah yang sangat bagus, cuman tidak bisa mengucapkan huruf ra. Tidak bisa mengucapkan huruf ra ya. Jadi khutbah panjang itu tidak bisa dia mengucapkan huruf ra. Nah, kalau disuruh bisa, cuman ra itu enggak muncul. Terus bagaimana? Berarti enggak melafadzkan bismillahirrahmanirrahim ya. Padahal ra aja enggak bisa ya. Cuman kalau khutbah bisa, panjang itu bisa. Suatu ketika diperintahkan untuk mengucapkan, kalau enggak salah itu dengan semakna ya. Amara al-amiru an yahfira bi'ra, masalah itu. Pemimpin memerintahkan untuk menggali sumur. Nah, dia bisa mengucapkan dengan semakna itu tapi kosong dengan huruf ra, bayangkan. Tapi Mu'tazilah ya, Mu'tazilah, aliran Mu'tazilah, naudzubillah, walaupun sepintar apapun itu tidak jadi ukuran bagi kita. Mereka tetap orang-orang yang di bawah, dalam artian mereka adalah orang sesat, tinggalkan aja mereka. Nah, kemudian berikutnya kata beliau, walau matu walam yatubu, kalau seandainya mereka mati kemudian tidak taubat dari dosa besar tadi itu, fa innahum tahta masyiah, fa innahum tahtal masyiah, maka sungguhnya mereka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insyaallahu ghafara lahum bima ma'ahum minat tauhid. Perhatikan ini, jika Allah taala menghendaki, maka Allah taala mengampuni dosa mereka, dosa besar tadi itu, dengan apa yang ada pada mereka berupa tauhid. Wa insya'adzabahum bidunubihim, tapi jika Allah taala menghendaki mengadab mereka, diadab juga sesuai dengan kadar dosanya. Tapi ujung-ujungnya di mana nanti? Ujung-ujungnya ke surga. Jadi pelaku dosa besar itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafaralah. Jika Allah taala menghendaki mengadab, diadab. Dan jika Allah taala menghendaki untuk diampuni langsung dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pelaku dosa besar yang mereka masih memiliki tauhid itu nanti mereka diadab sesuai dengan kadar dosanya sampai menjadi arang ya. Nah, kemudian setelah itu, ketika Allah taala menghendaki untuk diambil. Nah, diambil yang masih mereka memiliki tauhid, kemudian dicelupkan ke sungai kehidupan. Nahrul hayah. Tumbuhlah mereka bagaikan apa? Mereka tumbuh kembali bagaikan biji-bijian yang terbawa oleh banjir di pinggir sungai itu. Kalau kita jumpai di pinggir sungai, kadang ada biji-bijian yang terdampar itu, dilihat kadang tumbuh seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Naam. Tsumma ma'aluhum ilal jannah. Kemudian tempat kembalinya mereka ujung-ujungnya pun ke surga juga. Bitauhidil ladzi ma'ahum, dengan tauhid yang ada bersama mereka. Naam.
Jadi di antara kalimat tauhid apa? La ilaha illallah. Lakinu mautakum bil la ilaha illallah. Talkinlah orang-orang yang mati di antara kalian itu dengan apa? La ilaha illallah. Jadi sebelum meninggal talqin. Nah, dengan untuk melafazkan kalimat la ilaha illallah, enggak masalah. Kita punya saudara, hatta saudara kita kafir, kalau seandainya memungkinkan dan tidak ada fitnah di dalamnya, kita dakwai. Nah, kita dakwai agar mengucapkan di akhir hayatnya apa? La ilaha illallah. Seperti Rasulullah mendakwai siapa? Pamannya itu Abu Thalib, ya kan? Nah, didakwai untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Bayangkan, pamannya kafir. Itu tidak masalah ya ketika aman dari fitnah. Barakallahu fikum, seperti itu. Kata beliau, hada ma'alu ashabil kabair. Inilah tempat kembalinya pelaku dosa besar. Jadi pelaku dosa besar, na'am, allati duna syirk, yang dibawa kesyirikan mereka masih apa? Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika menghendaki diampuni langsung masuk surga. Dan jika Allah taala menghendaki diadab sesuai dengan kadar dosanya. Kemudian setelah selesai pengadaban tersebut, Allah taala masukkan dia ke dalam surga karena kadar tauhid yang ada padanya. Naam. Barang siapa yang di akhir kalamnya itu adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kalamnya itu ucapan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Dalam artian dia memahami maknanya dan paham bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, wa qalu wa yaghfiru ma duna dzalik dalla ala anna jami'adz dzunub kulluha duna syirki. Nah, kata beliau menunjukkan bahwasanya semua dosa-dosa semuanya itu di bawah kesyirikan. Maksudnya masih di bawah kesyirikan. Wa anna syirka huwa a'dhamuha wa akhtaruha. Dan dosa kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar dan yang paling berbahaya. Kata beliau ya, fadalla ala khuturati syirki wa annahu a'dhamud dzunub. Maka menunjukkan bahayanya kesyirikan dan bahwasannya kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Nah, kedzaliman yang sangat besar, dosa yang besar. Nah, tidak diampuni pelakunya tadi. Naam. Wa qala ta'ala, qala al-muallif al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan lagi ayatnya. Wa qala ta'ala innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah taala telah mengharamkan baginya surga. Bayangkan, surga diharamkan bagi orang tersebut. Kemudian apa? Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah api neraka yang menyala-nyala. Nam la yamutu fiha wala yahya. Itu bagi orang yang kekal ya. Tidak merasakan kematian, tidak merasakan kehidupan. Terus apa yang dirasakan? Yang dirasakan adalah azab. Nam. Bahkan di antara mereka ingin kembali ke dunia lagi. Ya laitani kuntu turaba. Aduh, seandainya aku di tanah saja. Enggak bisa. Gak ada manfaatnya sama sekali. Karena ucapan mereka, yang mereka ucapkan, ya Allah, kalau seandainya aku kembalikan di dunia, aku akan beramal amalan soleh. Itu apa? Cuman bohong, kadzab. Karena apa? Karena Allah Ta'ala mengetahui kejadian yang akan terjadi, yang telah terjadi, kemudian juga mengetahui kejadian yang belum terjadi. Kalaulah seandainya terjadi, Allah Ta'ala tahu bagaimana terjadinya. Paham ya? Perkara yang tidak terjadi atau belum terjadi, itu kalau seandainya terjadi, Allah Ta'ala tahu bagaimana terjadinya. Buktinya mana? Buktinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau rudduhu la'adu limanuhu anhu innahum lakadzibun." Ini perhatikan ya. Dalil yang sangat kuat menunjukkan Allah Ta'ala itu mengetahui perkara yang tidak terjadi, tapi kalau seandainya terjadi, Allah Ta'ala tahu bagaimana terjadinya. Apa ayatnya tadi? Walau rudduhu la'adu limanuhu anhu innahum lakadzibun. Kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, orang-orang kafir itu, niscaya mereka akan mengulangi apa yang dulu dilarang. Bayangkan ini. Tapi dikembalikan atau tidak? Tidak dikembalikan. Tapi Allah tahu kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, Allah Ta'ala tahu apa yang akan mereka perbuat. Ya kan? La'adu limanuhu an. La'adu limanuhu an. Niscaya mereka akan kembali mengerjakan amalan-amalan kejahatan, amalan-amalan haram yang dulu mereka larang. Innahum lakadzibun. Perhatikan ini. Innahum lakadzibun. Sungguhnya mereka adalah dusta. Barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian apa? Wa malidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong, atau tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Zalim di sini maknanya apa? Zalim di sini maknanya adalah asyirku. Sudah kita ulang berkali-kali ya. Nah, enggak masalah, faedah itu kalau diulang-ulang itu enggak masalah, jangan jenuh.
Kenapa enggak jenuh? Karena yang namanya faedah itu kullamat takarrar. Selamat faedah terulang-ulang semakin menetap dan menancap gitu loh. Nah, jadi kalau cuma faedah diulang lagi, kalau pengulangannya itu ada faedahnya enggak masalah. Nah, karena faedah itu diulang-ulang aja masih lupa. Seperti itu. Nah, jadi zalim ini maknanya apa? Adalah musyrikin. Wa malil zalimina min ansar wa malil musyrikin min ansar. Dalilnya mana dalilnya? Dalilnya adalah ucapan siapa kemarin? Luqman al-Hakim kepada anaknya. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Nah, ketika Luqman al-Hakim berkata kepada anaknya dalam keadaan wa huwa ya'iduhu. Jangan keliru bacanya ya. Kalau wa huwa ya'udduhu itu nanti artinya apa? Keliru. Wa huwa ya'udduhu itu artinya keliru kalau dengan tasdid. Artinya apa? Dalam keadaan dia menggigitnya. Itu kalau artinya dalam tasdidnya, tapi wa huwa ya'iduhu. Nah, yaitu maksudnya adalah memberi nasihat. Kalau di tasdid ya'udduhu atau ya'udduhu itu nanti maknanya menggigit. Jadi dalam keadaan dia menggigitnya kan enggak pas. Tapi maknanya apa? Dalam keadaan Luqman al-Hakim itu menasihati anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah." Jangan engkau berbuat syirik, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Nah, barakallahu fikum. Jadi khulasahnya, intinya yang beliau sebutkan dengan dua ayat ini cukup untuk membantah orang-orang yang tidak mau kembali kepada tauhid, justru mereka mengikuti hawa nafsu mereka dan mereka mengikuti jalur-jalur atau jalan-jalan syaitan, langkah-langkah syaitan sehingga mereka murtad, keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu khulasahnya, wasanya yang pertama adalah dosa syirik itu tidak diampuni ketika tidak tobat sebelum meninggalnya. Yang kedua adalah orang-orang yang berbuat syirik tempat kembalinya di mana? Neraka. Dan dia tidak memiliki seorang penolong di dalamnya. Barakallahu fikum. Adapun mengenai syarahnya insyaallah taala kita baca pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.